Halo guys, setelah kemarin ramai berita soal anggota DPR yang rapat di Hotel Fairmont, bahkan weekend pun mereka harus kerja gitu. Ya bisa dibayangkan begitu mendesaknya undang-undang TNI ini harus segera disahkan. Yang sepertinya lebih mendesak dari undang-undang perampasan aset koruptor yang sampai saat ini belum jalan-jalan juga. Nah, kemarin kita sama-sama tahu terjadi penggerudukan oleh salah satu LSM terhadap rapat tertutup di hotel ini. Banyak sekali yang mereka pertanyakan kenapa harus tertutup, kenapa dilakukan diam-diam, dan kenapa di hotel, ya, weekend pula, dan sebagainya. Nah, rupanya kejadian penggerudukan ini masih berlanjut, bahwa akhirnya terjadi pelaporan kepolisian yang dilakukan oleh satpam dari pihak hotel terhadap LSM ini. Nah, bahkan kantor Kontras pun mendapatkan serangan atau intimidasi dari orang tidak dikenal katanya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini saya rasa tentu semakin mengangkat kekhawatiran masyarakat terhadap otoritarianisme di Indonesia. Kekhawatiran terhadap otoritarianisme ini sebenarnya bukan hal baru ya. Ya, tapi belakangan ini semakin mengemuka seiring dengan perilaku pejabat tinggi negara kita lah, yang menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kritik. Nah, dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kita sama-sama tahu lah, respon terhadap kritik seringkali berupa hinaan, pelecehan verbal gitu ya, penyerangan pribadi yang mencerminkan pola pembungkaman yang mengingatkan kita pada masa-masa Orde Baru dulu. Nah, ketika kritik terhadap kabinet Prabowo dijawab dengan ungkapan kasar seperti ndasmu gitu, bahkan oleh presidennya sendiri, atau kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI dicap sebagai otak kampungan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, saya rasa ini bukan sekedar tindakan defensif, tapi ini adalah indikasi bahwa dialog konstruktif dan pertukaran ide yang sehat tidak lagi menjadi prioritas. Ya, sebaliknya, intimidasi verbal dan menciptakan suasana di mana masyarakat merasa takut untuk bersuara. Nah, reaksi semacam ini dari pejabat tinggi negara dan militer ini saya rasa menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk menolak kritik dan hanya memperkuat kekuasaan tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Dan ini tentunya berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, maka ruang untuk diskusi yang sehat dan diskusi yang produktif tentunya menjadi sangat sempit. Kebijakan pemerintah yang semakin represif, terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan pers, juga semakin menjadi sorotan kita ya. Banyak jurnalis dan aktivis yang menghadapi ancaman hukum atau intimidasi karena menyuarakan pendapat mereka. Dan ini adalah tanda-tanda jelas dari penurunan kualitas demokrasi kita, di mana media yang seharusnya berfungsi juga sebagai pengawas pemerintah, tapi justru mendapatkan tekanan luar biasa. Nah, anehnya adalah Menteri Hukum dan HAM kita, Natalius Pigai, yang berpendapat bahwa kekhawatiran akan kembalinya militerisme adalah imajinasi belaka katanya. Ya, tapi banyak pengamat politik, bahkan aktivis hak asasi manusia sendiri yang menilai bahwa pelibatan militer dan kebijakan pemerintah serta penguatan posisi militer dalam struktur pemerintahan adalah langkah mundur bagi demokrasi. Dan ini akan menciptakan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat kembali ke pola pemerintahan otoriter yang lama, yang bahkan mungkin bisa lebih represif. Nah, saya rasa dalam menghadapi situasi seperti ini sangat dibutuhkan peran masyarakat sipil ya. Ini menjadi sangat penting. Organisasi non-pemerintah, akademisi, dan bahkan individu harus bersatu untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kita.
Juga tentunya dibutuhkan advokasi untuk kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap jurnalis. Dan ini saya rasa harus menjadi prioritas utama. Salam.